Radio Republik Indonesia Tambua, dan selamat siang untuk adik-adik SMA, terkhusus untuk adik-adik SMA kelas 11. Hari ini sebelumnya saya memperkenalkan diri. Baik, saya Ibu dari SMA Stella Gracia Tambua, biasa dipanggil Ibu Mary, akan membawakan materi sejarah wajib terkhusus untuk kelas 11, yaitu bab 2 tentang perlawanan terhadap kolonialisme sebelum lahirnya kesadaran nasional. Baik, dalam bab ini kita tahu ada 3 pokok bahasan, yaitu yang pertama, berbagai kebijakan pemerintah kolonial yang memicu perlawanan lokal. Yang kedua, perlawanan terhadap kolonialisme sebelum lahirnya kesadaran nasional. Dan yang ketiga, yaitu tentang kolonialisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan politik, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia kini. Namun dalam pembahasan hari ini, Ibu hanya akan membahas tentang pokok bahasan yang paling pertama, yaitu berbagai kebijakan pemerintah kolonial yang memicu perlawanan lokal. Baik, kita mulai dari pembahasan yang paling pertama, yaitu berbagai kebijakan pemerintah kolonial yang memicu perlawanan lokal. Yang pertama yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang kebijakan pemerintah Portugis dan kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Baik, untuk poin yang paling pertama kita bahas yaitu kebijakan pemerintah Portugis. Yang pertama, kebijakan pemerintah Portugis. Sejak menguasai Malaka pada tahun 1511, Portugis bermaksud memonopoli perdagangan di Nusantara. Kehadiran Portugis membawa pengaruh yang sangat serius dalam bidang ekonomi dan politik pada kerajaan-kerajaan di Nusantara. Ada 2 pengaruh besar, yaitu yang pertama monopoli perdagangan rempah-rempah dan yang kedua penyebaran agama Kristen. Baik, yang pertama kita lihat monopoli perdagangan rempah-rempah. Kita sudah tahu bahwa sejak sebelum kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia, sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha, bangsa Indonesia sudah melakukan kontak dagang dengan bangsa lain, yaitu di situ Indonesia sudah pernah melakukan kontak dagang dengan India, Arab, dan Cina. Namun sejak Portugis datang ke Indonesia melakukan perdagangan dengan Indonesia, Portugis banyak melakukan monopoli perdagangan, di mana perdagangan itu diatur oleh Portugis, di mana mereka mengatur harga barang dan menetapkan ketentuan-ketentuan yang sangat merugikan masyarakat Indonesia. Oke, baik, kita lihat di sini. Portugis, ada beberapa faktor gagalnya praktek Portugis di Malaka, yaitu yang pertama ada faktor intern atau faktor dari Portugis sendiri, dan yang kedua itu faktor eksternal, yaitu faktor dari luar. Yang pertama kita akan bahas tentang faktor internal atau faktor yang terdapat pada Portugis sendiri. Yang pertama, kekurangan dana. Yang kedua, keterbatasan personil atau prajurit. Yang ketiga, perilaku koruptif pejabat-pejabat bangsa Portugis. Jadi, kenapa monopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia waktu zamannya Portugis cepat selesai, cepat mundur atau cepat selesai, atau bisa dikatakan juga pengaruh Portugis sudah tidak lama saja di Indonesia, karena ada beberapa faktor, itu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern kekurangan dana, yang kedua keterbatasan personil atau prajurit, yang ketiga perilaku koruptif pejabat bangsa Portugis. Mengapa di situ ada poin yang ketiga itu perilaku koruptif
pejabat-pejabat bangsa Portugis, karena para pejabat-pejabat atau orang-orang yang bertugas di dalam kantor itu juga melakukan perdagangan, tapi perdagangan itu diperuntukkan untuk kepentingan pribadi para pegawai. Hal ini merusak kebijakan monopoli Portugis. Yang kedua, kita lihat faktor eksternal, yaitu perlawanan yang dilakukan oleh Kesultanan Johor dan Kesultanan Aceh. Baik, yang kedua kita lihat itu penyebaran agama Kristen. Tentang sejauh mana penyebaran agama Kristen oleh misionaris Portugis di tengah komunitas Islam yang telah mengakar seperti di Maluku, juga menjadi pemicu perlawanan dari kesultanan-kesultanan seperti Ternate dan Demak sampai sekarang masih menjadi kontroversi. Ada dua hipotesis atau pendapat yang kurang mendukung, yaitu yang pertama, kalau alasan agama menjadi salah satu pemicu, tentunya sejak awal Ternate tidak akan pernah menjalin persekutuan dengan Portugis, sebab bagaimanapun Portugis jelas-jelas sudah membawa misi agama. Begitu juga kalau kita mau melihat kenapa, kalau hanya karena faktor agama, kenapa Indonesia mau melakukan perdagangan dengan bangsa Cina, dengan Arab, kalau Arab ya Islam, dengan India, semuanya itu masih menjadi perbincangan kepastian apakah betul salah satu penyebabnya itu adalah penyebaran agama Kristen. Yang kedua, Ternate baru menyadari adanya misi keagamaan Portugis dalam perjalanan waktu. Namun mengingat agama Islam telah mengakar di kedua kesultanan itu, mungkin saja penyebaran agama Kristen menjadi faktor lain yang melatar belakangi perlawanan-perlawanan yang terjadi itu. Baik, kita lihat lagi ke yang kedua, yaitu kebijakan pemerintah Belanda. Ya baik, untuk kebijakan pemerintah Belanda kita akan membahas ada 6 kebijakan yang membawa dampak terjadinya perlawanan-perlawanan tersebut. Yang pertama, monopoli perdagangan rempah-rempah. Dengan monopoli harga dan jumlah produk petani seperti rempah-rempah ditentukan oleh VOC. Sebagai bagian dari kebijakan itu, VOC menerapkan dua kebijakan yang dilakukan untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Yang pertama itu kebijakan ekstirpasi dan yang kedua adalah pelayaran Honggi. Jadi baik, kita akan membahas satu persatu dari dua kebijakan berikut ini. Kebijakan ekstirpasi. Kebijakan ekstirpasi merupakan hak untuk menebang kelebihan jumlah tanaman agar produksinya tidak berlebihan sehingga harga tetap dapat dipertahankan. Belanda melakukan kebijakan ini agar harga rempah-rempah yang ada di pasaran tetap stabil, karena Belanda takut jika kelebihan produksi rempah-rempahnya akan membawa dampak, yaitu menurunnya harga rempah-rempah di pasaran. Dan yang kedua, ketakutan Belanda akan petani-petani Indonesia, petani-petani rempah-rempah itu akan menjual hasil rempah-rempah yang lebih itu kepada pedagang-pedagang lain. Yang kedua, yaitu pelayaran Honggi. Pelayaran Honggi adalah suatu sistem keamanan khusus yang dibentuk dan dilakukan oleh bangsa Belanda, khususnya VOC, yang bertugas menjaga, mengawasi, dan mencegah adanya pelanggaran pedagang yang mencari rempah-rempah di Nusantara. Tujuan pelayaran Honggi sendiri yaitu untuk mengawasi jalannya perdagangan monopoli. Yang kedua, mengawasi perdagangan rempah-rempah yang ada di Nusantara, khususnya di Maluku. Yang ketiga, memusnahkan produksi rempah-rempah yang berlebihan.
Dan yang keempat, mempertahankan jalannya sistem monopoli. Baik, kita lihat di sini pelayaran Honggi sendiri dilakukan oleh Belanda. Tujuannya hanya satu, yaitu supaya jangan sampai ada pedagang-pedagang lain yang datang dan langsung membeli rempah-rempahnya di para petani atau para pedagang Indonesia. Keinginan Belanda yaitu mereka harus membeli melalui Belanda. Tujuannya apa? Supaya Belanda dapat memperoleh keuntungan lebih banyak dari biasanya. Yang kedua, situ mengawasi perdagangan rempah-rempah yang ada di Nusantara, khususnya Maluku. Tujuannya di situ juga supaya para pedagang-pedagang dari Indonesia jangan sampai menjual rempah-rempahnya kepada para pedagang-pedagang asing lainnya, kecuali kepada VOC. Memusnahkan produksi rempah-rempah yang berlebihan, itu adalah salah satu kebijakan yang tadi sudah kita bahas, yaitu kebijakan ekstirpasi. Yang ketiga, mempertahankan jalannya sistem monopoli. Mengapa mereka tetap ingin mempertahankan jalannya sistem monopoli? Yang pertama, karena rempah-rempah itu merupakan komoditas utama dalam perdagangan dunia. VOC ingin memperoleh keuntungan lebih, dan para pedagang-pedagang dari luar hanya boleh membeli barang-barang dagangannya dari VOC. Oke, poin yang kedua, kebijakan VOC yang kedua yaitu campur tangan terhadap masalah internal kerajaan. Campur tangan terhadap masalah internal kerajaan merupakan bagian dari upaya melancarkan monopoli perdagangan. Intervensi itu umumnya terjadi ketika terjadi perebutan tahta di dalam istana. Dalam hal ini, VOC akan berupaya memperuncing persoalan atau melakukan politik pecah belah atau lebih dikenal sering disebut divide et impera dengan cara yaitu memihak salah satu kubu yang sedang berselisih. Yang kedua, memihak salah satu kubu yang bersedia bekerja sama dengan VOC, entah berupa mengakui kebijakan monopoli VOC. Yang kedua, mengizinkan VOC menguasai sebagian wilayah kerajaan, ataupun dalam kasus yang lebih ekstrim menyerahkan kedaulatan kepada VOC, sebagaimana pernah terjadi di Surakarta pada tahun 1749. Baik, kita lihat dari sini. Yang pertama, memihak salah satu kubu yang bersedia bekerja sama dengan VOC. Jika terjadi perselisihan antara kesultanan atau terjadi perselisihan di dalam tubuh kerajaan tersebut, mungkin antara raja dengan anak raja yang dari istri sah dengan anak raja yang dari istri selip, maka mereka akan mencari celah supaya tujuan mereka itu dapat terwujud, yaitu tujuan mereka paling utama itu memecah belah. Kenapa mereka memecah belah? Supaya lebih gampang memonopoli perdagangan yang ada di Indonesia ini. Yang berikutnya, dengan memihak salah satu kubu yang bersedia bekerja sama, entah berupa mengakui kebijakan monopoli, mengizinkan VOC menguasai sebagian wilayah kerajaan, ataupun dalam kasus yang lebih ekstrim yang tadi sudah kita sampaikan. Perlawanan karena intervensi terhadap masalah internal kerajaan misalnya tampak pada perlawanan Kesultanan Palembang pada tahun 1816 dan perlawanan Kesultanan Banjar pada tahun 1859 sampai 1905. Baik, kita lihat lagi poin yang ketiga. Kebijakan yang ketiga yang membuat sampai terjadinya perlawanan, yaitu ekspansi wilayah demi melancarkan kebijakan pintu terbuka. Oke, baik, sebelum kita melanjutkan ke materi berikut, saya ingin bertanya, apa itu ekspansi wilayah? Baik, ekspansi wilayah adalah
suatu politik di mana para penjajah ingin memperluas daerahnya. Tujuannya untuk apa? Untuk melancarkan kebijakan pintu terbuka. Baik, kita lihat pembahasannya di sini. Politik pintu terbuka adalah pelaksanaan politik kolonial liberal di Indonesia, di mana golongan liberal Belanda berpendapat bahwa kegiatan ekonomi di Indonesia harus ditangani oleh pihak swasta. Sementara pemerintah cukup berperan mengawasi saja, sehingga banyak investor asing yang masuk ke Indonesia. Sejak kebijakan pintu terbuka diberlakukan pada tahun 1870, Belanda gencar melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah kerajaan yang sebelumnya merdeka. Misalnya di sini wilayah-wilayah yang ingin dikuasai Belanda tersebut diantaranya Tapanuli yang menjadi wilayah kerajaan Batak dan Kalimantan bagian selatan yang menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Banjar. Wilayah-wilayah tersebut dimaksudkan untuk dijadikan lahan-lahan bagi perkebunan besar swasta asing serta memudahkan eksploitasi bahan-bahan mineral. Baik, dua daerah yang ingin dikuasai oleh Belanda ini adalah dua wilayah yang memiliki perkebunan yang sangat besar, sehingga membuat Belanda tertarik untuk menguasai daerah-daerah tersebut. Kita lihat latar belakang Belanda menerapkan kebijakan politik pintu terbuka, yaitu adanya Traktat Sumatera pada tahun 1871 yang memberikan kebebasan bagi Belanda untuk meluaskan wilayahnya ke Aceh. Sebagai imbalan, Inggris meminta Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal di Indonesia agar penguasa Inggris dapat menanamkan modal di Indonesia. Baik, kita melihat di sini dampak dari politik pintu terbuka. Kita lihat yang pertama, dampak bagi bangsa Belanda sendiri. Yang pertama, bagi bangsa Belanda, yaitu memberikan keuntungan yang sangat besar kepada kaum swasta Belanda dan pemerintah kolonial Belanda. Yang kedua, hasil-hasil produksi perkebunan dan pertambangan mengalir ke negeri Belanda. Yang ketiga, negeri Belanda menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajahan. Kita harus ketahui negara Belanda adalah negara yang sangat kecil. Kalau mau dibilang negara Belanda dengan negara Indonesia masih lebih luas daripada negara Belanda. Kenapa negara Belanda bisa kaya? Kenapa negara Belanda bisa hebat? Itu semua adalah karena kepintaran, kecerdasan mereka dalam hal-hal politik. Kita lihat di sini. Kita lihat dulu dampaknya bagi Indonesia. Yang pertama, kemerosotan tingkat kesejahteraan penduduk, di mana rakyat Indonesia tingkat kesejahteraannya tidak diperhatikan pada zaman penjajahan. Karena apa? Karena Belanda hanya mengutamakan keuntungan semata, tapi tidak pernah memperhatikan kesejahteraan penduduk Indonesia. Yang kedua, adanya krisis perkebunan. Kenapa adanya krisis perkebunan? Di sini yang dimaksud dengan krisis perkebunan di sini karena perkebunan yang biasanya bisa ditanam makanan-makanan pokok seperti sawah atau tanaman bisa ditanam untuk makanan sehari-hari, semuanya diwajibkan oleh Belanda harus menanam tanaman-tanaman yang laku dalam perdagangan. Contohnya seperti lada, pala, tebu, teh, cengkeh, dan lain-lain. Tanaman-tanaman itu kalau kita mau melihat, kita tidak dapat mengkonsumsinya untuk makanan sehari-hari. Tanaman-tanaman itu hanya dapat dikonsumsi untuk keperluan-keperluan khusus, sehingga otomatis
tidak bisa memberikan keuntungan lebih untuk Indonesia, walaupun sebenarnya ada dampak positifnya juga. Yang ketiga, menurunkan konsumsi bahan makanan sementara pertumbuhan penduduk di Jawa sangat pesat. Penduduk begitu, produksi makanan menurun, tapi penduduk di Jawa sangat pesat. Itu sangat mempengaruhi. Yang ketiga, adanya eksploitasi tenaga manusia dan alam. Di sini eksploitasi tenaga manusia, di mana menggunakan tenaga manusia tidak sesuai dengan yang semestinya. Untuk Belanda intinya adalah keuntungan, namun mereka tidak pernah memperhatikan kesejahteraan, tidak pernah memperhatikan kesehatan dari rakyat-rakyat Indonesia yang sudah berkorban, yang sudah memberikan tenaganya secara sukarela. Walaupun tenaga yang diberikan secara sukarela itu bukan secara sukarela dari hati, namun dipaksa oleh Belanda, karena jika rakyat Indonesia tidak mau melakukannya, tidak mau melakukan pekerjaan tersebut, maka masyarakat atau rakyat tersebut akan disiksa, sedangkan mereka masih memiliki keluarga yang harus mereka nafkahi. Yang ketiga, rakyat menderita karena penerapan kerja rodi atau kerja paksa. Baik, nanti kalau kerja paksa di sini pada zaman Belanda disebut kerja rodi, pada zaman Jepang nanti disebut romusa. Jadi rakyat menderita karena penerapan kerja rodi. Dalam penerapan kerja paksa ini, Belanda tidak pernah memperhatikan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dia hanya dalam keinginan Belanda itu hanya masyarakat Indonesia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan Belanda. Hanya itu yang mereka pikirkan, hanya mau memenuhi kebutuhan Belanda. Dan harus kita ketahui di sini, saat Belanda menjajah Indonesia, Belanda juga merupakan daerah yang dijajah, sehingga Belanda memerlukan banyak keuntungan, banyak dana, banyak biaya melalui penjualan rempah-rempah ini untuk memenuhi kebutuhan mereka di medan peperangan saat melawan negara-negara yang telah menjajah mereka. Baik, kita lihat poin yang keempat, yaitu di sini arogansi Belanda terhadap kerajaan pribumi. Perang terhadap Belanda juga dilancarkan karena arogansi serta kesewenang-wenangan Belanda terhadap bangsawan dan raja-raja pribumi. Belanda kerap memperlakukan para bangsawan dan raja-raja pribumi sebagai bawahannya. Adat istiadat, kebiasaan, aturan, serta privilege dan ikat privilege mereka tidak hormati oleh Belanda. Oke, kita lihat sini adat istiadat. Kita tahu Indonesia adalah negara yang begitu kaya akan tradisi, kebiasaan, aturan, serta privilege. Privilege sendiri yaitu politik primordial, atau ikatan yang dibentuk berdasarkan kekerabatan atau kesamaan suku bangsa, daerah, bahasa, dan adat istiadat. Untuk ini Anda akan mempelajarinya lebih lanjut tentang privilege di materi sosiologi SMA. Baik, kita lihat di sini. Hal ini misalnya yang melatar belakangi perang Diponegoro dan kerajaan-kerajaan di Bali. Mungkin adik-adik pernah mendengar apa itu perang Diponegoro dan kerajaan-kerajaan di Bali, tapi untuk saat ini kita belum sampai membahas tentang materi ini, karena materi ini akan masuk di poin bagian kedua. Namun kali ini kita hanya akan membahas tentang pembahasan kebijakan-kebijakan yang melatar belakangi terjadinya perlawanan-perlawanan di Indonesia sebelum lahirnya kesadaran nasional. Baik, kita lihat lagi poin yang kelima, yaitu adanya praktik diskriminasi terhadap penduduk pribumi. Baik, di sini
Pada masa kolonial, penduduk Indonesia digolong-golongkan atas ras dari yang paling tinggi status sosialnya yaitu orang Eropa sampai yang paling rendah yaitu penduduk pribumi. Padahal kita tahu penduduk pribumi adalah tuan tanah di Indonesia, adalah orang asli Indonesia. Namun dalam kebijakan yang diterapkan oleh bangsa Belanda, kita diposisikan sebagai posisi paling bawah. Pembagian penduduk berdasarkan golongan ini memiliki konsekuensi tertentu, baik dalam bidang sosial, hukum, ekonomi, maupun politik. Golongan Eropa mendapat perlakuan istimewa dalam bidang pendidikan. Misalnya mereka ditempatkan di sekolah-sekolah yang dikhususkan untuk mereka dan tidak berbaur dengan penduduk pribumi ataupun golongan timur asing. Dalam hal ini, mereka yang kelas paling atas yaitu orang Eropa bersekolah di sekolah sendiri, tidak digabungkan dengan penduduk pribumi. Penduduk pribumi hanya diberikan pendidikan dasar, yaitu yang penting bisa membaca, bisa menulis, dan bisa menghitung. Tapi dalam hal ini penduduk pribumi sendiri nanti masih dibagikan atas aspek keturunan juga, yaitu kaum bangsawan dan rakyat biasa. Baik, kita lihat sini golongan pribumi masih dibedakan lagi berdasarkan aspek keturunan, pekerjaan, dan pendidikan. Rakyat biasa adalah golongan yang paling menderita dalam sistem sosial ini. Mengapa paling menderita? Karena mereka dibebankan banyak kewajiban termasuk pajak, namun nasibnya tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah kolonial. Begitu juga kaum bangsawan. Tidak semua kaum bangsawan mendapat perlakuan yang istimewa dalam pendidikan ataupun dalam sistem pekerjaan dan lain-lain. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena bagi siapa saja yang berani melawan Belanda atau berani melawan atau melanggar kebijakan Belanda, mereka akan dihukum ataupun mereka akan diasingkan, biarpun itu adalah seorang raja, tidak pernah dipandang. Padahal yang kita ketahui, namanya raja akan selalu dihormati oleh rakyatnya. Namanya bangsawan akan selalu dihargai oleh bawahannya. Namun pada masa kolonial Belanda tidak pernah memperhatikan Anda dari golongan bangsawan, Anda dari golongan mana. Untuk mereka yang mau mengikuti aturan mereka, yang mau mengikuti kebijakan mereka, itulah ada orang-orang yang mendapat posisi di mata orang Belanda. Oke, kita lihat lagi yang ke-6, yaitu poin yang paling terakhir. Yaitu poin yang paling terakhir, yaitu penderitaan rakyat akibat sistem tanam paksa, kebijakan pintu terbuka, serta politik etis. Baik, ujung tombak dari setiap perlawanan yang dimotori pada para raja dan bangsawan itu adalah rakyat Nusantara. Merekalah yang paling merasakan dampak negatif dari berbagai kebijakan Belanda, seperti monopoli perdagangan yang sudah tadi kita bahas, itu di mana pemerintah Belanda maupun pemerintah zamannya pemerintah Portugis, di mana mereka seenaknya menetapkan harga barang dan mewajibkan masyarakat Indonesia untuk menanam tanaman-tanaman tertentu. Yang kedua di sini pajak. Pajak yang diterapkan pada zaman Hindia Belanda, yaitu ada pajak kontingenten dan pajak verifranti. Oke, kita lihat yang pertama, pajak kontingenten. Pajak kontingenten ini
terapkan di daerah-daerah yang langsung dikuasai oleh Belanda. Jadi pajak ini adalah rakyat diwajibkan membayar pajak berupa hasil bumi. Jadi kita sudah dipaksa untuk tanam, tapi kita juga sudah harus menjual hasil panen kita sesuai dengan harga yang ditentukan oleh VOC. Namun kita juga wajib menyerahkan pajak kepada pihak Belanda. Yang kedua di sini pajak verplichtleverantie, yaitu pajak di mana rakyat wajib menyerahkan pajak berupa hasil bumi di daerah-daerah yang tidak dikuasai langsung oleh VOC. Jadi di situ nanti ada pada daerah-daerah yang tidak dikuasai oleh Belanda itu, pajak nanti akan diserahkan kepada pegawai-pegawai atau kepala-kepala desa, dan dari situ baru kepala desa menyerahkan lagi kepada pihak Belanda. Kenapa orang Indonesia pun kok mau bekerja sama dengan Belanda dengan cara menerima pajak dari rakyat, lalu mereka serahkan lagi kepada Belanda karena mereka diberikan jaminan, diberikan juga bagian, misalnya pajak tersebut masuk sekian ton, untuk mereka yang bertugas mengumpulkan pajak-pajak tersebut pun mendapat bagian. Oke, poin yang ketiga itu tanam paksa. Baik, kita lihat di sini tanam paksa. Tanam paksa adalah kebijakan pemerintah Hindia Belanda di mana memaksakan para petani pribumi untuk menyisihkan sebagian lahannya untuk ditanami komoditas ekspor yang digunakan untuk diperdagangkan oleh Belanda. Dalam hal ini, lahan-lahan itu yang mereka minta dalam pihak Belanda itu adalah wajib 20% lahan tersebut. Jadi misalnya kalau 1 hektar, artinya 20% dari tanah 1 hektar itu wajib ditanami tanaman ekspor seperti di sini tebu, kopi, nila, cengkeh, pala, lada, itu wajib ditanam oleh orang Indonesia. Tapi bagi masyarakat Indonesia yang tidak memiliki lahan pertanian, itu diwajibkan secara sukarela menggarap tanah-tanah pemerintah Hindia Belanda. Walaupun sebenarnya yang dikatakan tanah-tanah milik pemerintah Hindia Belanda adalah tanah milik Indonesia, tapi karena kita adalah daerah jajahan, maka tanah-tanah itu dijadikan sebagai tanah milik pemerintah Belanda. Ya. Baik, kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tadi kita sudah membahas tentang monopoli perdagangan, tentang pajak, tentang tanam paksa, tentang kebijakan pintu terbuka, dan yang terakhir yaitu politik etis atau politik balas budi. Kenapa sampai munculnya politik etis atau politik balas budi ini? Baik, para mikir Belanda lainnya melihat bahwa di Indonesia ini sudah terlalu banyak membantu bangsa Belanda. Orang Indonesia sudah terlalu banyak memberikan bantuan, dalam hal ini memberikan tenaganya untuk memperkaya Belanda. Sudah saatnya Belanda harus membalas segala kebaikan bangsa Indonesia dengan cara melakukan politik etis. Bukan hanya karena itu, tapi karena para orang Belanda yang lain juga merasa ternyata teman-temannya yang menjajah Indonesia ini sudah kelewatan, sudah menjajah Indonesia begini lama tapi tidak memberikan sesuatu yang baik untuk Indonesia, sehingga mereka mendesak supaya Belanda segera membalas budi atau kebaikan bangsa Indonesia itu sendiri. Baik, ada 3
dalam politik etis ini ada 3 poin atau balas budi yang diberikan Belanda kepada Indonesia. Yang pertama itu edukasi atau pendidikan yang sampai sekarang kita rasakan. Yang kedua irigasi atau pengairan yang sekarang kita lihat di persawahan-persawahan. Yang ketiga migrasi atau perpindahan penduduk. Baik, kita lihat dahulu di sini edukasi, irigasi, dan migrasi. Oke, kalau kita mau melihat dari 3 poin ini, pasti kita bisa mengatakan kok bisa masuk sebagai salah satu kebijakan yang membawa penderitaan terhadap bangsa Indonesia. Kenapa? Padahal 3 kebijakan itu adalah 3 kebijakan yang sangat baik untuk Indonesia. Mengapa sampai bisa masuk ke hal-hal yang menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perlawanan? Karena dalam pelaksanaannya melenceng dari niat awal tersebut, seperti edukasi atau pendidikan. Pendidikan dilaksanakan hanya untuk menghasilkan tenaga kerja terdidik untuk Belanda. Jadi mereka memberikan pendidikan itu, tujuan paling utama itu adalah mempersiapkan tenaga-tenaga terlatih untuk mereka sendiri. Sedangkan untuk bangsa Indonesia sendiri, kita mau dibilang walaupun itu kurang, tapi untuk Indonesia sendiri tahu baca, tahu tulis, tahu hitung sudah cukup. Yang kedua itu irigasi atau pengairan. Irigasi atau pengairan dilaksanakan hanya untuk mengairi sawah-sawah yang disewakan oleh penguasa Belanda kepada para pengusaha asing yang memiliki sawah-sawah di sekitaran irigasi atau tempat penampungan. Kalau kita mau melihat, baik ini hanya menguntungkan Belanda, namun untuk sekarang Indonesia mendapatkan sesuatu yang sangat berguna, yaitu dulunya kita kalau mau menanam di sawah hanya menunggu sistem tada hujan, yaitu 1 tahun 1 kali, tapi sekarang kita nikmati adalah 1 tahun kita bisa menanam padi 3 kali karena melalui sistem irigasi tersebut. Yang ketiga, perpindahan penduduk. Untuk perpindahan penduduk ini, Belanda menerapkan sistem migrasi atau perpindahan penduduk ini untuk memenuhi tenaga kerja yang dipekerjakan di perkebunan Belanda di luar Pulau Jawa. Jadi penduduk yang dimigrasikan atau dipindahkan dari daerahnya ke daerah yang lain itu dipindahkan ke daerah-daerah yang memiliki perkebunan swasta yang disewa oleh pengusaha asing. Sehingga walaupun mereka pindah, awalnya dikatakan perpindahan penduduk, yaitu mungkin perpindahan penduduk dari daerah yang seperti di Jawa. Di Jawa itu daerahnya sudah sangat padat karena banyak orang pergi ke Jawa untuk mencari pekerjaan. Jadi sebagian dari masyarakat di Jawa dipindahkan ke daerah-daerah di luar Pulau Jawa yang ada perkebunan-perkebunannya. Jadi waktu dipindahkan ke sana, mereka dijanjikan pekerjaan. Namun dalam kenyataannya, ternyata saat mereka bekerja di kebun-kebun pemerintahan tersebut, mereka tidak diupah secara layak. Dalam hal itu mereka tetap diperlakukan secara tidak pasti. Oke, baik, untuk materi kita tentang ini cukup sampai di sini. Kalau bagi siswa-siswa yang ingin bertanya, silakan cantumkan dalam kolom komentar melalui YouTube SMA Stella Gracia, yaitu YouTube Godefridus Nahak Stega. Jika ada pertanyaan atau apapun, silakan dilanjutkan melalui komentar-komentar tersebut. Saya akan siap menjawab semua pertanyaan adik-adik sekalian.
Oke, baik adik-adik, materi yang Ibu sudah sampaikan sudah selesai. Baik, Ibu akan menyimpulkan materi-materi yang sudah Ibu bahas tadi. Oke, kita bahas yang tadi kita bahas yaitu berbagai kebijakan pemerintah kolonial yang memicu perlawanan lokal. Di situ ada kebijakan yang diterapkan oleh Portugis maupun kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Belanda. Kita lihat di situ tadi ada kebijakan Portugis dilihat dari 2 poin, sedangkan kebijakan Belanda kita melihatnya ada 6 poin. Kebijakan Portugis yaitu monopoli perdagangan rempah-rempah dan juga penyebaran agama Kristen Katolik. Karena kita tahu negara Portugis adalah negara yang menyebarkan ajaran agama Katolik. Di situ monopoli perdagangan. Kita tahu Indonesia sudah melakukan perdagangan dengan begitu banyak daerah sebelum datangnya bangsa Barat. Namun bangsa Barat datang dengan melakukan monopoli, dengan seenaknya menetapkan harga barang, dengan seenaknya melarang masyarakat Indonesia untuk jangan berdagang dengan bangsa-bangsa lain, hanya boleh berdagang dengan bangsa Portugis. Yang kedua, penyebaran agama Kristen. Walaupun dalam hal ini masih menjadi kontroversi, namun kalau kita mau melihat dari awalnya, memang Maluku merupakan daerah yang dari awalnya adalah daerah yang pada umumnya adalah menganut agama Islam. Sejak masuknya agama Kristen Katolik itu menjadi salah satu latar belakang dan itu cukup mengganggu para ulama-ulama Islam. Baik, kita lihat lagi yang berikutnya, kebijakan dari bangsa Belanda. Kebijakan dari Belanda di sini yaitu adanya monopoli perdagangan rempah-rempah dilakukan dengan 2 kebijakan, yaitu di situ ada kebijakan ekstirpasi dan pelayaran Honggi. Kebijakan ekstirpasi sendiri yang kita tahu di situ tadi Ibu sudah bahas, yaitu menebang kelebihan jumlah tanaman produksi agar produksi tidak berlebihan. Tujuannya untuk apa? Supaya harga rempah-rempah tetap stabil. Yang kedua, pelayaran Honggi, yaitu suatu sistem keamanan khusus yang dibentuk dan dilakukan oleh bangsa Belanda, khususnya VOC ini, yang bertugas menjaga, mengawasi, dan mencegah adanya pelanggaran perdagangan, di mana mereka tidak memberikan izin kepada para pedagang-pedagang asing untuk datang membeli rempah-rempah ke rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu campur tangan terhadap masalah internal kerajaan. Belanda selalu ikut campur dalam masalah-masalah internal kerajaan. Itu menjadi salah satu pemicu terjadinya perlawanan tersebut. Yang kedua, ekspansi wilayah. Yang ketiga, ekspansi wilayah demi melancarkan kebijakan pintu terbuka. Ekspansi wilayah, dia memperluas wilayah kekuasaan Belanda. Tujuannya untuk apa? Melaksanakan kebijakan pintu terbuka, di mana Belanda ingin membuka Indonesia bagi pengusaha-pengusaha asing untuk datang menanamkan modalnya di Indonesia, yaitu dengan cara menyewakan lahan-lahan milik bangsa Indonesia sendiri yang diklaim menjadi milik mereka untuk dijadikan tanah sewaan. Sebelum kita berpisah, ada beberapa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada siswa-siswi yang ada di Kabupaten Belu ini. Anda adalah seorang pelajar, maka tugas Anda adalah belajar. Anda menjadi seorang pelajar itu tidak terlepas dari segala sesuatu dan tidak terlepas dari tanggung jawab, tidak terlepas dari cita-cita orang tua adik-adik sendiri. Jadi orang tua menyekolahkan adik-adik, orang tua menyekolahkan adik-adik, berusaha banting tulang mencari uang untuk menyekolahkan adik-adik itu punya tujuan tersendiri, yaitu ingin adik-adik menjadi orang yang baik, ingin menjadikan adik-adik sebagai orang yang berguna, baik untuk keluarga, masyarakat, maupun untuk bangsa. Jadi dalam hal ini,
ada beberapa hal yang ingin saya tekankan untuk adik-adik. Sekolahlah dengan benar, supaya apa yang sudah dibuat, apa yang sudah dibuat oleh orang tua, segala pencapaian, segala hal-hal yang sudah diberikan orang tua kepadamu itu jangan disia-siakan, karena semua itu adalah beban. Kamu menjadi seorang pelajar, kamu disekolahkan. Sebenarnya kamu memikul satu tanggung jawab yang sangat besar, yaitu saya harus sekolah, saya harus belajar karena orang tua saya menginginkan saya menjadi lebih baik dari sekarang. Jadi untuk adik-adik hanya saya ingatkan, sebelum berbuat sesuatu ingatlah bahwa kenapa Anda bisa sampai ke sini, kenapa Anda bisa sampai ke sekolah sini, itu karena orang tua. Jadi jangan pernah mengecewakan orang tua, baik dalam hal keuangan, dalam hal pendidikan, dan dalam hal-hal lain. Karena belum tentu suatu saat Anda akan menjadi lebih baik daripada orang tua Anda. Tapi jika Anda menghargai semua yang telah diberikan oleh orang tua Anda kepada Anda, maka satu hal yang Anda harus pegang, masa depan Anda akan baik dan selalu diberkati. Demikian saja pesan saya. Semoga pesan ini berguna untuk adik-adik sekalian. Dan ingat, jas merah jangan pernah melupakan sejarah. Selamat siang.